Assalamualaikum bunda-bunda tercinta. Selamat datang di channel Ketika Ingin Tahu. Layar ponsel cerdas mungkin tidak akan langsung merusak mata anak Anda seperti yang sering kita takutkan. Tetapi, tahukah Anda bahwa benda pipih itu sedang diam-diam menghapus kemampuan otak mereka untuk bisa berempati pada manusia lain? Selamat datang di episode kali ini. Hari ini, kita akan membahas sebuah fenomena psikologis yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar masalah radiasi atau durasi layar. Kita sedang menghadapi krisis kemanusiaan di ruang keluarga kita sendiri. Sebuah krisis di mana anak-anak kita mungkin tumbuh menjadi individu yang cerdas secara kognitif, namun memiliki kecacatan emosional yang tak kasat mata. Mereka kehilangan kemampuan paling mendasar sebagai manusia, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Pernahkah Anda memanggil anak Anda berkali-kali, namun mereka seolah berada di dimensi lain? Layar sentuh telah menciptakan dinding kedap suara di antara kita dan mereka. Namun, bahaya sesungguhnya bukan pada kenyataan bahwa mereka mengabaikan panggilan kita. Bahaya terbesarnya terletak pada apa yang terjadi di dalam otak mereka saat mereka menatap layar yang bergerak cepat tersebut. Setiap detik yang dihabiskan dengan menatap layar datar adalah detik yang hilang untuk mempelajari bahasa paling kompleks di dunia, yaitu bahasa wajah manusia. Tanpa interaksi tatap muka yang nyata, anak-anak kita kehilangan kesempatan berharga untuk membaca ekspresi, memahami nada suara, dan merasakan resonansi emosional yang hanya bisa didapatkan melalui kehadiran fisik yang utuh. Mari kita berkenalan dengan sebuah konsep luar biasa dalam ilmu psikologi dan neuroscience yang dikenal dengan nama neuron cermin atau mirror neurons. Bayangkan di dalam otak anak Anda terdapat jutaan antena kecil yang sangat sensitif. Antena-antena ini dirancang oleh alam semesta untuk satu tujuan utama, yaitu menduplikasi emosi dan tindakan orang lain di sekitar mereka. Saat Anda tersenyum, neuron cermin di otak anak Anda akan menyala, membuat mereka ikut merasakan kebahagiaan Anda meskipun mereka belum memahami kata-katanya. Inilah mesin empati manusia, mesin yang memungkinkan kita untuk terhubung, untuk peduli, dan untuk merasa bahwa kita tidak sendirian di dunia ini. Neuron cermin inilah yang membuat kita bisa menangis saat melihat orang lain terluka, atau tertawa saat melihat orang lain bahagia. Pada kondisi alami dan ideal, neuron cermin ini bagaikan otot yang terus dilatih setiap kali seorang anak berinteraksi langsung dengan manusia nyata. Saat anak melihat kerutan di dahi Anda ketika Anda sedang lelah, atau binar di mata Anda ketika Anda bangga, otak mereka sedang mengumpulkan miliaran data tentang emosi manusia. Mereka belajar membedakan senyum yang tulus dan senyum yang dipaksakan. Mereka belajar memahami kapan seseorang membutuhkan pelukan dan kapan seseorang membutuhkan ruang. Interaksi tatap muka adalah pusat kebugaran bagi neuron cermin mereka. Latihan konstan inilah yang perlahan-lahan membentuk fondasi kecerdasan emosional yang kokoh, yang akan menjadi bekal paling berharga bagi mereka untuk mengarungi kehidupan sosial yang kompleks di masa depan. Namun, apa yang terjadi ketika interaksi manusia yang kaya akan nuansa ini digantikan oleh layar datar dua dimensi? Disinilah tragedi psikologis itu dimulai. Karakter kartun, video cepat, atau bahkan manusia yang ada di dalam layar tidak memiliki mikroekspresi tiga dimensi yang bisa dibaca oleh otak manusia dengan cara yang sama. Layar sentuh memberikan stimulasi visual dan dopamin yang sangat berlebihan, tetapi ia sama sekali tidak memberikan nutrisi emosional yang dibutuhkan oleh neuron cermin. Otak anak menjadi bingung. Mereka menerima banyak sekali informasi, tetapi tidak ada satupun dari informasi tersebut yang memicu mesin empati mereka untuk bekerja secara alami. Layar itu dingin, statis secara emosional, dan tidak pernah memberikan umpan balik empati saat anak merasa sedih atau marah. Dalam dunia medis, ada istilah atrofi, yaitu penyusutan otot karena jarang digunakan. Hal yang sama persis terjadi pada otak anak kita. Fenomena ini bisa kita sebut sebagai atrofi emosional. Ketika anak menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari menatap layar, neuron cermin mereka jarang sekali diaktifkan. Bagaikan otot yang tidak pernah dilatih, kemampuan mereka untuk berempati mulai menyusut dan melemah. Koneksi saraf yang seharusnya bertugas membaca penderitaan atau kegembiraan orang lain, perlahan-lahan mati karena tidak mendapatkan stimulasi yang tepat. Anak-anak ini tidak menjadi jahat. Mereka hanya menjadi buta secara emosional. Mereka menatap wajah seseorang yang sedang menangis, namun sistem alarm empati di dalam otak mereka tidak berdering sama sekali.
karena sensor tersebut telah lama mati suri. Konsekuensi dari atrofi emosional ini sangat nyata dan menyayat hati, serta seringkali terjadi tepat di hadapan kita tanpa kita sadari sepenuhnya. Pernahkah Anda merasa lelah, sedih, atau bahkan menangis di dekat anak Anda, namun mereka tampak sama sekali tidak peduli dan tetap asyik dengan permainannya di layar? Mereka bukannya tidak sayang pada Anda, jangan salah paham. Otak mereka sungguh-sungguh telah kehilangan kemampuan untuk mendeteksi sinyal penderitaan pada wajah orang lain. Sensor empati mereka telah dinonaktifkan secara paksa oleh kebiasaan mengonsumsi konten digital yang tanpa henti. Jika mereka tidak bisa merasakan kesedihan ibu atau ayah mereka sendiri yang berada tepat di hadapan mereka, bagaimana kita bisa berharap mereka akan peduli pada kesulitan teman-teman mereka di masa depan? Tetapi sebelum keputusasaan menyelimuti hati kita, ingatlah bahwa otak manusia, terutama otak anak-anak, memiliki kelenturan yang luar biasa. Kemampuan yang hilang itu bisa dipulihkan. Keajaiban interaksi manusia belum sepenuhnya sirna. Mengurangi waktu layar memang merupakan langkah pertama yang penting, tetapi itu saja tidak cukup. Kita tidak bisa sekedar mencabut ponsel dari tangan mereka dan berharap empati mereka tiba-tiba kembali seperti sedia kala. Kita harus secara aktif dan sadar membangun ulang koneksi neuron cermin di otak mereka. Kita harus mengajarkan kembali bahasa emosi yang sempat terlupakan. Proses penyembuhan ini membutuhkan kesabaran, waktu, dan tentu saja kehadiran penuh dari kita sebagai orang tua atau pembimbing mereka di dunia nyata yang penuh dengan nuansa perasaan ini. Titik baliknya dimulai dari kesadaran Anda saat ini. Tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri atau merasa telah gagal menjadi orang tua yang baik. Era digital datang terlalu cepat, tanpa disertai dengan buku panduan manual tentang bagaimana dampaknya pada perkembangan psikologis manusia. Yang terpenting adalah apa yang akan Anda lakukan setelah mengetahui fakta neurosains ini. Anda memiliki kekuatan penuh untuk mengubah arah kehidupan emosional anak Anda. Mari kita singkirkan rasa bersalah itu dan menggantinya dengan tindakan strategis yang terarah. Saatnya kita bertindak bukan sebagai polisi yang menghukum anak karena bermain gawai, melainkan sebagai seorang pendamping psikologis yang siap memulihkan kecerdasan batin mereka melalui pendekatan yang sangat terukur. Izinkan saya memperkenalkan sebuah teknik sederhana namun sangat kuat dalam psikologi terapan, yang saya sebut sebagai metode koneksi mikro. Ini bukanlah sesi terapi yang panjang dan melelahkan, melainkan serangkaian interaksi kecil, intens, dan bermakna yang disebar di sepanjang hari anak Anda. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk membangunkan kembali neuron cermin yang tertidur secara bertahap dan konsisten. Otak anak tidak butuh ceramah teoritis yang panjang tentang bagaimana cara berbuat baik kepada sesama. Otak anak butuh pengalaman emosional langsung yang memicu saraf empati mereka. Dengan melakukan beberapa menit interaksi yang sangat berkualitas secara berulang-ulang setiap hari, kita sedang merajut kembali jaringan empati di otak mereka, helai demi helai, hingga kembali utuh. Langkah pertama dari metode ini adalah mengembalikan fondasi empati, yaitu melalui kontak mata berkelanjutan. Mata adalah pintu gerbang tercepat menuju ke neuron cermin. Mulai hari ini, setiap kali anak Anda berbicara kepada Anda, atau setiap kali Anda memberikan instruksi kepada mereka, berhentilah dari apapun kesibukan yang sedang Anda lakukan. Turunkan tubuh Anda hingga mata Anda benar-benar sejajar dengan mata mereka. Tatap mata mereka dengan kelembutan selama minimal 5 detik sebelum Anda berbicara. Lakukan hal sederhana ini saat mereka baru bangun tidur atau saat menyambut mereka pulang ke rumah. 5 detik kontak mata tanpa gangguan ini bagaikan kejutan listrik lembut yang menghidupkan kembali sistem empati di otak mereka secara ajaib. Langkah kedua adalah apa yang disebut sebagai pelabelan emosi tanpa layar. Anak-anak yang terlalu sering terpapar dunia digital seringkali tidak memiliki kosakata yang cukup untuk menjelaskan apa yang sedang berkecamuk di dalam batin mereka. Anda harus hadir menjadi penerjemah emosi bagi mereka. Ketika anak Anda tampak kesal karena suatu hal, jangan langsung memberinya ponsel agar ia terdiam. Katakanlah secara langsung sambil menatap wajahnya bahwa Anda melihat wajahnya tegang dan Anda mengerti dia sedang merasa frustrasi. Dengan menyebutkan nama emosi yang sedang mereka alami dengan suara yang lembut, Anda sedang membantu otak rasional mereka untuk terhubung erat dengan otak emosional mereka. Anda mengajarkan mereka untuk berani menghadapi perasaan, bukan melarikan diri darinya. Langkah ketiga adalah menciptakan momen atensi bersama.
Di era modern ini, mata kita selalu tertuju pada layar masing-masing, mengisonasi kita dalam kepompong virtual yang sepi. Atensi bersama terjadi ketika Anda dan anak Anda sama-sama secara sadar memperhatikan satu hal yang nyata di dunia fisik pada waktu yang bersamaan. Ajaklah anak Anda duduk di teras tanpa membawa gawai apapun. Tunjuklah seekor burung liar yang sedang terbang bebas, atau amati awan yang memiliki bentuk yang unik, dan bicarakan tentang keindahan itu bersama-sama. Pengalaman berbagi fokus secara fisik ini terdengar amat sederhana, namun dampaknya luar biasa bagi perkembangan otak anak. Hal ini membuktikan kepada mereka bahwa dunia nyata memiliki ikatan magis yang tak bisa diberikan oleh dunia maya. Seiring berjalannya waktu, ketika Anda konsisten menerapkan metode koneksi mikro ini, mulai dari menjaga tatapan mata, melabeli emosi dengan sabar, hingga meluangkan waktu berbagi atensi, sebuah keajaiban neurologis perlahan akan terjadi. Otak anak Anda akan mulai menyembuhkan dirinya sendiri secara alami. Jaringan neuron cermin yang sempat terputus akan merajut ikatan baru yang jauh lebih kuat. Anda akan mulai melihat perubahan nyata pada raut wajah mereka. Ekspresi yang tadinya datar akan kembali hidup penuh nuansa. Mereka akan kembali mampu merasakan sakitnya orang lain dan bersuka cita atas kebahagiaan orang lain. Atrofi emosional telah berhasil dihentikan dan Anda telah sukses menyelamatkan jiwa anak Anda dari cengkraman ketidakpedulian digital. Ingatlah selalu, kemajuan teknologi memang akan terus menjadi bagian tak terpisahkan dari peradaban manusia. Tetapi, kecerdasan buatan sehebat apapun tidak akan pernah bisa menggantikan kehangatan pelukan, kedalaman tatapan mata, dan resonansi emosional dari manusia sejati. Empati bukanlah sebuah aplikasi instan yang bisa kita unduh dalam hitungan detik. Empati adalah benih kehidupan yang harus selalu disiram dengan interaksi dunia nyata setiap harinya. Mulailah hari ini. Letakkan ponsel Anda sejenak, tataplah mata anak Anda, jadilah cermin emosi yang paling jernih bagi mereka. Karena di dalam pantulan mata Anda itulah mereka akan menemukan kembali hakikat menjadi manusia yang penuh kepedulian. Terima kasih telah mendengarkan. Tetaplah sadar dan sampai jumpa di perjalanan pertumbuhan diri kita berikutnya. Terima kasih sudah menonton channel kami, Bunda. Jangan lupa subscribe ya.